Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Ramadhani dengan NPM 23412060 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai pencatatan penyesuaian untuk perusahaan dagang pada mata kuliah pengantar akuntansi. Ayat jurnal penyesuaian atau biasa disingkat AJP adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode yang dimana bertujuan untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun-akun, baik itu akun real atau harta kewajiban modal maupun akun nominal atau pendapatan dan beban, agar kiranya menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ayat jurnal penyesuaian ini dibuat sebelum membuat kertas kerja dan juga laporan keuangan. Mencatat jurnal penyesuaian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama deferral atau penangguhan pengakuan pendapatan dan beban yang dicatat dalam akun, dan yang kedua ada akrual atau pengakuan atas pendapatan dan beban yang belum dicatat dalam akun. Pencatatan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang pada dasarnya sama, tetapi pada perusahaan dagang terdapat 8 akun lagi yang perlu disesuaikan dan ke-8 akun ini tidak ada pada perusahaan jasa. Ke-8 akun tersebut yaitu yang pertama ada persediaan barang dagang. Jika perusahaan menerapkan pencatatan persediaan sistem fisik, maka proses pencatatan jurnal penyesuaian pada akun persediaan barang dagang dapat menggunakan dua metode, yaitu metode ikhtisar laba rugi atau metode harga pokok penjualan. Yang pertama ada metode ikhtisar laba rugi, yaitu pencatatan menyesuaikan persediaan barang dagang dengan metode ikhtisar laba rugi, hanya menyesuaikan akun persediaan barang dagang. Kedua ada metode harga pokok penjualan. Jika menggunakan metode harga pokok penjualan, akun-akun yang disesuaikan bukan hanya persediaan barang dagang awal dan akhir, tetapi ada 4 akun lagi yang harus disesuaikan. Keempat akun tersebut adalah pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga atau PH dan potongan pembelian. Yang kedua ada perlengkapan. Perlengkapan itu merupakan kelompok harta atau aktiva yang sifatnya lancar, atau biasa disebut dengan harta lancar atau aktiva lancar atau current asset. Jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan adalah untuk mencatat nilai atau nominal perlengkapan yang digunakan atau sudah terpakai. Yang ketiga ada beban dibayar di muka. Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tetapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka. Nama lain dari beban dibayar di muka itu adalah persekot beban. Akun persekot beban dapat dicatat sebagai harta dan juga akun beban. Yang pertama yaitu dicatat dalam akun harta. Kalau dicatat sebagai harta, berarti pada neraca saldo awal perusahaan, akun beban dibayar di muka ini dicatat sebagai harta. Contohnya, asuransi dibayar di muka, atau premi asuransi atau persekot asuransi, sewa dibayar di muka. Jika akun persekot beban dicatat sebagai harta, maka nominal yang dicatat pada jurnal penyesuaiannya adalah nominal beban. Yang kedua, dicatat dalam akun beban. Jika dicatat sebagai beban, berarti pada neraca saldo awal perusahaan, akun beban dibayar di muka ya dicatat sebagai beban. Contohnya beban asuransi, beban iklan, beban gaji karyawan. Jika akun persekot beban dicatat sebagai beban, maka nominal yang dicatat pada jurnal penyesuaiannya adalah nominal harta atau yang belum menjadi beban. 4. Ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima lebih dulu atau pembayaran transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Nama lain adalah persekot pendapatan. Jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka ini dapat dicatat sebagai hutang dan juga pendapatan. Yang pertama dicatat sebagai hutang. Jika akun persekot pendapatan ini dicatat sebagai hutang, karena perusahaan sudah menerima uang dari pelanggan, tapi perusahaan itu sendiri belum memberi jasa atau feedback kepada pelanggan itu. Jadi, merupakan utang bagi perusahaan tersebut. Contoh penulisan untuk akun persekot pendapatan yang dicatat sebagai hutang adalah sewa diterima di muka, persekot pendapatan. Yang kedua, jika dicatat sebagai pendapatan.
Jika akun persekop pendapatan dicatat sebagai pendapatan, artinya perusahaan itu menganggap bahwa persekop pendapatan yang diberikan oleh pelanggan itu merupakan pendapatan untuk perusahaan. Contohnya pendapatan sewa. Ada beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang masih harus dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir periode. Nama lain dari akun ini adalah utang beban. Karena perusahaan itu punya beban yang masih harus dibayar atau utang, otomatis hal ini akan menambah beban pada periode berikutnya. Ada pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan merupakan pendapatan yang masih akan diterima perusahaan akibat dari pelanggan yang belum membayar utangnya. Nah, misalnya pelanggan perusahaan itu masih utang, jadi bagi perusahaan hal ini disebut dengan piutang. Jadi nama lain dari akun ini adalah piutang pendapatan. Ada penyusutan aktiva tetap. Penyusutan adalah kerugian yang ditanggung oleh perusahaan atas penurunan nilai aktiva tetap. Contohnya kendaraan, gedung, peralatan, mesin. Ini jika dipakai maka nilainya akan menyusut atau menurun. Penurunan atau penyusutan manfaat aktiva tetap ini merupakan beban yang akan dialokasikan selama umur ekonomis aktiva tersebut ke dalam akun beban penyusutan. Akun akumulasi penyusutan yang merupakan akun kontra dari aktiva yang diikuti kecuali tanah, yaitu yang tidak dapat disusutkan. Atau yang ke-8 yaitu ada piutang tidak tertagih. Jadi, piutang tidak tertagih ini adalah taksiran mengenai jumlah piutang yang mungkin tidak dapat diterima pembayarannya. Transaksi piutang tidak tertagih ini diperlakukan sebagai beban atau kerugian perusahaan. Kerugian ini akan dicatat dengan cara mendebit akun kerugian piutang dan mengkredit akun cadangan kerugian piutang. Sekian video pembahasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.